Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan ini Sniper Ngesot ini ya. Tapi sekarang sahabat saya gantung senapan dulu. Saya ingin mereaksi sebuah tayangan video dan kita akan sikapi dengan bijak. Akan kita pelajari dengan bijak video-video itu. Baik sahabat, sekarang masih saya akan mengulas ya tentang hubungan Mas Iyun dan Bunda Farzana dari sisi positif, dari sisi pikiran kita secara positif. Kita tidak perlu harus menghujat sini, hujat sana, tidak perlu menjadi hater dan sebagainya. Kita nikmati prosesnya dan kita harus bersikap secara positif. Saya sekarang ingin mereaksi fenomenanya karena banyak hater yang terjadi ya. Kemudian mengatakan mereka adalah settingan, kemudian mengatakan mereka hanya gimmick sehingga ingin mengangkat popularitas dan sebagainya. Ya memang peningkatan popularitas mereka memang ada ya, memang ada. Tapi kita akan kaji secara positif saja dulu ya. Untuk setting atau tidak, memang ada dua versi ya. Memang ada settingan dan memang ada tidaknya. Settingan seperti apa? Kayak gini. Kalau saya melihat dari fenomenanya ya, Mbak Fauzana ketemu dengan Mas Iyun itu secara tidak sengaja di live TikTok ya. Kemudian mereka melihat view-nya di TikTok itu sangat banyak. Kemudian mereka terus melanjutkan TikTokan mereka untuk memancing view semakin banyak. Itu mungkin awalnya memang settingan ya. Namun, kalau secara settingan, secara konsep, memang nggak ada. Sepertinya. Kalau umpamanya memang ada konseptornya, siapa sih yang akan mengarang skripnya, yang kemudian harus mengatur mereka berdua untuk ngobrol apa? Siapa sih yang akan mengarang? Kan sulit juga untuk yang mengarangnya itu. Apalagi kalau lihat tiktokannya mereka itu mereka bicara secara lepas, bicaranya itu lepas, mau bicara apa, nggak ada konsep sama sekali. Dan itu memang nggak settingan kalau saya lihat ya. Dari obrolan-obrolan mereka nggak settingan. Walaupun mungkin awalnya mereka ya memposisikan mereka sebagai pasangan. Kemudian mereka tiktokan. Tapi obrolannya nggak disetting. Tapi kemudian memposisikan mereka sebagai pasangan. Gimana sih saya harus bersikap dengan pasangan? Seperti itu. Sehingga semuanya itu natural, obrolannya natural, nggak ada settingan secara obrolan. Kalau umpamanya secara perasaan saya nggak tahu apakah mereka memang settingan, entah Mas Iyun punya perasaan kepada Bunda ataupun Bunda juga punya perasaan kepada Mas Iyun, itu ada di mereka masing-masing. Kita sama-sama nggak tahu. Tapi intinya sahabat, kita nggak perlu jadi haternya mereka, nggak perlu. Ngapain juga jadi haternya mereka? Kalau umpamanya Anda itu menjadi haternya, berarti Anda menjadi fan-nya secara otomatis. Kalau umpamanya Anda tidak menjadi fan-nya, tentu kalian nggak akan marah. Ketika mengetahui bahwa salah satunya pihak Anda itu dirugikan. Tahu nyatanya mereka kan nggak pernah merugikan siapapun. Nggak pernah. Kalian melihatnya secara ketawa-ketawa, kalian melihat cuplikannya secara juga nggak ada salahnya. Mereka nggak mengganggu siapapun. Privasi mereka nggak mengganggu privasi siapapun juga. Anda juga tidak akan rugi juga menonton mereka. Lalu apa yang dirugikan dari Anda? Sehingga Anda itu kemudian menjadi haternya, menjelek-jelekan Mbak Fauzana ataupun Bunda, ataupun menjelek-jelekan Mas Yun, karena dia sekarang menjadi semakin terkenal umpamanya. Ya mungkin faktornya bagi orang-orang yang seperti itu mungkin iri lah, iri, ataupun pengen menjatuhkan mereka gitu. Tapi apa sih manfaatnya bagi kalian untuk menjatuhkan mereka gitu? Kan nggak ada gitu. Jadi kita nikmati saja. Jadi rugi kalian mau jadi hater itu. Jadi hater itu rugi. Sehingga sahabat, saya pribadi itu apakah sebagai pendukung mereka? Saya memposisikan sebagai orang yang netral sih. Jadi orang yang netral. Mereka mau hubungan mereka akan menjadi sampai di pelaminan, alhamdulillah. Hubungan mereka kemudian berpisah, ya apa efeknya bagi saya pribadi? Enggak ada. Cuma intinya saya sebagai sesama manusia itu tetap akan mendoakan kepada mereka untuk menjadi agar menjadi hal yang baik. Baik itu umpamanya berpisah ataupun baik-baiknya itu adalah menyatu. Itu hanya Tuhan yang tahu gitu. Tapi sahabat, untuk sementara ini saya itu karena masih ya sedang melihat tayangan-tayangan mereka, kemudian pikiran saya berjalan, ada beberapa kejadian-kejadian baik yang lucu, baik yang serius ataupun apa,
Yang kemudian saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita ambil positifnya dari mereka. Dari TikTokan mereka lah. Saya nggak menyatakan bahwa hubungan mereka ya. Hubungan mereka itu baik-baik saja. Kalau menurut saya, kita doakan hubungan mereka baik-baik saja. Dari TikTokan mereka itu banyak hal yang bisa kita gali. Dari Mas Iyun, dari Bunda Fauzana, banyak hal yang bisa kita gali secara positif ya. Selain hiburannya. Oke lah, sebagai hiburan memang sangat-sangat menghibur. Bahkan di video saya sebelumnya kan ya, itu banyak yang komentar-komentar dari yang masih muda sampai yang sudah tua masih suka melihat TikTokan mereka itu. Karena baik yang sudah tua itu mengenang masa lalunya, baik yang masih muda mungkin bisa berhayal untuk mendapatkan hal yang sama. Itu. Jadi luar biasa lah mereka itu. Jadi sahabat, saya akan membuat beberapa konten lah mungkin ke belakang ini untuk mengkaji dari sisi positif lah. Apa hal yang bisa kita ambil dari kisah mereka? Bukan kisah nyatanya, tapi kisah TikTokannya lah yang bisa kita ambil dari kisah mereka. Ya mungkin channel ini, walaupun channel senapan ya, akan saya sisipkan channel reaksi saya pribadi menyikapi beberapa fenomena yang akan terjadi di dunia media sosial. Dan saya letakkan dalam sebuah playlist yang namanya reaksi. Jadi di sana saya memang fokus untuk mengkaji ataupun mereaksi sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita dari kacamata yang positif. Ngapain kita harus berpikir berat untuk orang lain? Mendingan kita pikir secara positif sehingga kita bisa menikmatinya. Kalau sudah hidup kita sudah susah kayak gini ya, bahagia harus kita perjuangkan juga gitu. Masih kita pikir orang lain, memikirkan orang lain dengan cara berpikir yang tidak-tidak, kan pikiran kita tambah runyam gitu. Mendingan kita pikirkan kita sendiri daripada memikirkan kejelekan orang lain itu. Enggak lah, kita akan berpikir positif saja. Kita pikir secara positif sehingga kita bisa menikmatinya. Sebagai hiburan kayak, sebagai wawasan kayak, sebagai ilmu dan sebagainya. Jadi seperti itu. Dari kisah Mas Iyun dan juga Bunda Fauzana ini yang mungkin akan kita kaji dari beberapa hal ke belakang ini, itu bisa, kalau Anda setuju bisa Anda ambil, kalau tidak setuju ya tidak apa-apa, terserah kalian. Tapi intinya sahabat, kalau umpamanya Anda tertarik terhadap ulasan ini, mungkin bisa Anda dukung dengan cara kasih komentar, di subscribe, kemudian di share juga, tekan lonceng notifikasinya. Mungkin saya akan sering mengulas ini, mengulas dari sisi positifnya. Akan saya keluarkan beberapa kajian ataupun tema-tema di sosmed yang bisa kita pelajari secara bijak. Walaupun sahabat, saya sendiri sih bukan orang yang bijak juga sih, tapi kita akan kaji. Kalau umpamanya nggak setuju, bisa kalian tambahin di kolom komentar kan gitu. Kita saling mengkaji lah dari sisi pikiran positif atau pikiran otak waras. Tapi kadang-kadang sahabat, kata-kata pikiran otak waras itu kadang-kadang malah digunakan dengan cara tidak waras. Mengkritisi orang, gunakan otak waras gitu. Mengkritisi ini, gunakan otak waras gitu. Sesungguhnya, apa sih sisi positifnya dulu? Apa sisi positifnya? Saya itu sahabat, kayak gini. Siapa sih yang otak waras? Saya pikir kayak gini. Kadang-kadang yang dianggap sebagai otak waras itu orang yang berpendidikan. Yang disebut dengan otak tidak waras itu adalah orang yang non pendidikan, orang kampung di pelosok yang kemudian hanya kegiatannya itu kerja dan kerja. Sedangkan otak yang waras itu adalah seorang pejabat, seorang pendidik, seorang ilmuwan, seorang yang pelajar dan sebagainya, itu disebut otak waras. Kemudian kalau lihat fenomena yang terjadi sekarang, siapa yang menjadi otak waras sekarang? Salah satu contoh seperti ini. Saat beras naik, siapa yang marah? Siapa yang marah yuk? Saat harga beras naik. Pelajar, mahasiswa, pengusaha, orang kaya, itu yang marah-marah. Pejabat, beras naik. Petani miskin yang ada di pelosok itu,
dengan beras naik itu menikmati harga gabah semakin tinggi, walaupun dia juga harus beli berasnya dengan cara yang mahal juga, mereka diam-diam saja. Dia nikmati hidupnya dengan baik. Dia nggak mau pusing-pusing terhadap fenomena yang ada di luar sana. Dia cuma yang pikir apa? Wis lah, hidup ini ada yang sudah nanggung. Ada yang sudah nanggung, yaitu yang di atas hidup ini. Kemudian urusan bangsa ini sudah ada yang memikirkan, yaitu pejabat. Yang perlu kita pikirkan apa ya? Hidup kita sendiri. Sudah. Ngapain menghidupi, memikirkan banyak? Kadang-kadang kita ya, urusan politik kita ikut campur. Padahal kita bukan ahli politik. Urusan ekonomi kita ikut campur. Padahal kita bukan ahli ekonomi. Jadi kalau kita, ya biarkan kepada orang-orang di bidangnya itu saja yang kerja. Sedangkan kita pikirkan secara positif apa yang terjadi di dunia ini agar kita tetap bahagia hidup ini. Maka oleh karena itu konten ini ada. Jadi kalau umpamanya setuju ya, kalau umpamanya nggak setuju sahabat, ya mungkin saya akan kembali ke channel sebelumnya, yaitu channel hunting saja. Karena juga banyak sahabat-sahabat bediler itu masih menunggu konten-konten saya tentang tip dan trik dan sebagainya gitu. Tapi kalau umpamanya sahabat mendukung terhadap reaksi dengan cara otak sehat, bukan otak aras, dengan cara otak sehat, mungkin bisa kalian dukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.